이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Sawedi dari kelas 12 IPS 3. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi SKI tentang peran wali sanga di Indonesia. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, sebutan wali sanga memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan Islam pada abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran wali sanga dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Jawa. Masyarakat Jawa memanggil sunan kepada para wali sanga. Kata sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala, juga bermakna paduka yang mulia. Gelar atau sebutan sunan digunakan oleh para raja Mataram Islam sampai kerajaan Surakarta dewasa ini. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, wali sanga dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan-kemampuan di luar kelaziman. Wali sanga atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat, baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yakni ada di Surabaya, Gresik, Lamongan yang terletak Jawa Timur, terus ada di Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta ada di Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan wilayah-wilayah ini bukan tanpa sebab, tapi sudah diperhitungkan oleh para wali. Ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa dan wilayah lainnya. Dalam buku Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual karya Purwadi, salah satu kemungkinan alasan para wali memilih Pulau Jawa karena melihat Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara pada masa itu. Daerah pesisir Jawa yang menjadi kota pelabuhan merupakan fokus utama karena banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar Jawa. Ini memungkinkan penyebaran Islam bisa lebih masif. Selain itu, pemilihan Cirebon sebagai tempat dakwah Sunan Gunung Jati berkaitan dengan jalur perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Strategi geopolitik inilah yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Beliau berdakwah lewat pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitar. Beliau meninggal pada tahun 1419 Masehi setelah selesai membangun dan menata pondok pesantren yang akan digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Beliau pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit untuk menjadi Sultan Demak. Yang ketiga, Sunan Giri.
Sunan Giri menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri adalah permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan cubak suweng, serta beberapa gending seperti Asmardana dan Pucung. Tembang lir-ilir mengandung pesan keimanan dan ajakan berubah ke arah yang lebih baik. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah hingga ke berbagai pelosok pulau di Jawa. Beliau memiliki kebiasaan berkelana ke daerah terpencil seperti Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Ajaran Sunan Bonang berfokus pada filsafat cinta atau ishq yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian yang menjadi media dakwahnya. Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang yang mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Oleh sebab itu, beliau terlebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah yang merupakan Sultan Demak kala itu. Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Sunan Derajat menyebarkan agama Islam dan mengurangi kemiskinan warganya. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Paham keagamaan Sunan Kalijaga cenderung sufistik berbasis salaf, serupa dengan mentor beliau yakni Sunan Bonang. Pemikiran kesufian yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud. Pemikiran zuhud adalah upaya membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Orang boleh bekerja apa saja, asalkan layak bagi martabat manusia. Orang bekerja untuk memperoleh makanan yang halal dan pantas untuk diri dan keluarganya. Sunan Kalijaga juga memilih seni sebagai media dakwahnya. Beliau menggunakan seni ukir wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang yang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian besar adipati di Jawa untuk memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Dakwah beliau juga disampaikan secara halus. Beliau juga mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Ini bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Beliau juga pernah menjadi senapati atau panglima perang kerajaan Islam di Demak. Yang ke-8, Sunan Muria. Sunan Muria banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Dan yang ke-9, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisi tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan Islam. Beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah. Teladan spiritual dan intelektual. Yang pertama, semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Yang ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Dan yang keempat, semangat spiritual para wali tidak pernah putus.
hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Yang kelima, kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif, dan persuasif ini yang membuahkan hasil maksimal. Yang keenam, cara dakwah Sunan Muria dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil sangat penting ditiru agar tidak didahului oleh umat lain. Yang ketujuh, sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Yang kedelapan, sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia.